Subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Kembali bersama kami pemirsa, akibat hilang keseimbangan saat berboncengan motor, 3 bocah di Bekasi, Jawa Barat terjatuh dan tercebur ke dalam kali. 2 bocah meninggal karena tenggelam, sementara 1 lainnya selamat. Petugas SAR Gabungan Kota Bekasi mengevakuasi jenazah bocah perempuan 10 tahun yang tenggelam setelah tercebur ke dalam kali bawah Kampung Rorotan, Bekasi. Butuh waktu 6 jam bagi petugas untuk menemukan jasad bocah malang tersebut. Saat ditemukan, korban terbenam lumpur dan tersangkut di dalam gorong-gorong. Kalau untuk posisi korban itu terlentang ya, saat saya ngeraba ke dalam, itu pertama kali yang saya temuin itu tangan saya sudah pegang, baru saya tarik ke permukaan. Bang, posisi korban itu masih di bibir gorong-gorong atau memang sudah ada di dalam? Udah dibawa di dalam lumpur, Bang. Sebelumnya, korban berboncengan motor dengan 2 bocah lainnya yang berusia 13 dan 1 tahun. Namun karena hilang kendali, ketiga terjatuh dan tercebur di kali bawah. Bocah 1 tahun yang bernama Ibrahim berhasil ditemukan warga, namun meninggal dunia di rumah sakit. Sementara 1 bocah lainnya berhasil menyelamatkan diri. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Media sosial dihebohkan dengan video seorang anak yang tengah mengemudikan truk kontainer. Polisi akhirnya menangkap sopir yang mengizinkan anak tersebut memegang kendali truk. Bro, narik kemana? Tasik, umur berapa? 12. Seorang anak laki-laki yang diduga berusia 12 tahun mengemudikan truk kontainer di dalam tol viral di media sosial. Polisi lantas mengusut perkara itu. Menurut polisi, bocah tersebut menggantikan supir truk yang merupakan pamannya sendiri karena mengantuk di jalan tol. Karena dinilai membahayakan, polisi akhirnya menangkap supir truk kontainer yang asli beserta kendaraannya. Kemudian kepada si anak, ya, dengan mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Anak maupun Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang kepada anak di bawah umur ini harus dapat dilakukan diversi, ya, maka pada anak nanti pertama pembinaannya akan kita kembalikan kepada orang tuanya. Peristiwa anak menyetir truk kontainer itu terjadi pada 2020 lalu, namun baru viral di jagat maya. Pembunuh anak berusia 4 tahun di Sumeneb, Jawa Timur akhirnya ditangkap. Pelaku yang masih ada hubungan kerabat itu tega membunuh karena cemburu dengan ibu korban. Warga desa Tambang Agung Are, Sumeneb, Madura, Jawa Timur ini ditangkap di rumahnya lantaran membunuh kerabatnya sendiri yang masih balita berusia 4 tahun. Tersangka mengaku dendam dengan ibu korban yang dicurigai memiliki asmara dengan suaminya. Polisi menerangkan tersangka mengajak main korban ke rumah lalu dimasukkan ke karung dan dibuang ke sumur. Terlintas dalam pikirannya bahwa ada perasaan dendam terhadap suaminya yang selama ini dinilai ada hubungan spesial dengan ibu almarhum, karena ibu almarhum ini seorang janda. Polisi menemukan 1 unit motor, selendang, dan pakaian korban sebagai barang bukti. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Kasus terungkap pada 21 April lalu saat warga menemukan korban di sumur setelah hilang selama 4 hari. Jenazah diotopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Sumeneb lalu dikubur keluarga. Pelaku terungkap setelah sepekan.
Dari Sumeneb, Jawa Timur, Abdul Rahim, iNews melaporkan. Satreskrim Polres Malang, Jawa Timur menetapkan 2 tersangka dalam kasus penemuan mayat wanita muda terbungkus tikar di Kabupaten Malang pekan lalu. Korban meninggal dalam kecelakaan usai pesta miras bersama 2 tersangka. Aziz dan Cahyo, 2 orang ini ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian terkait penemuan mayat wanita muda di kebun tebu di Desa Kedung Pendaringan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang sepekan lalu. Keduanya ditangkap setelah petugas Satreskrim Polres Malang melakukan penyelidikan dan otopsi terhadap korban yang diketahui bernama Dewi Lestari, 25 tahun, berprofesi sebagai pemandu lagu. Dari hasil penyelidikan diketahui korban meninggal dunia usai mengalami kecelakaan setelah pesta minuman keras dengan kedua tersangka. Saat itu korban dalam kondisi mabuk berat. Usai pesta minuman keras, korban pulang mengendarai sepeda motor miliknya dibututi kedua tersangka yang juga sama-sama dalam kondisi mabuk. Namun dalam perjalanan korban terjatuh hingga masuk ke parit dan kondisinya kritis. Mengetahui hal itu, kedua tersangka mengevakuasi korban ke sebuah rumah milik kawannya. Ironisnya, meski mengetahui kondisi korban kritis, kedua tersangka tetap tidak membawa korban ke rumah sakit. Bahkan saat mengetahui korban meninggal, kedua tersangka justru membuang jenazah korban sebelum akhirnya ditemukan di sisi lahan kebun tebu dalam kondisi membusuk tertutup tikar pada Jumat pekan lalu. Akhirnya kita tetapkan bahwa kedua orang ini sebagai tersangka dengan pemenuhan unsur pasal itu di pasal 359 KUHP. Barang siapa yang karena kelalaiannya mengakibatkan seorang meninggal dunia itu diancam dengan hukuman penjara sebanyak 5 tahun penjara. Kemudian kita perkuat, kita lapis dengan pasal 181 KUHP, yaitu barang siapa dengan sengaja menyembunyikan, membawa, atau upaya-upaya lainnya terhadap seseorang yang sudah dinyatakan meninggal dunia dengan maksud tidak baik, diancam dengan hukuman penjara 9 bulan ataupun denda Rp4.500. Satreskrim Polres Malang masih mengembangkan kasus penemuan mayat wanita di lahan tebu ini dan diperkirakan terdapat beberapa tersangka lain dalam kasus ini. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Mulutmu harimaumu. Perempuan di Depok yang menuduh tetangganya kaya dari hasil pesugihan babi ngepet diusir oleh warga. Warga geram karena permintaan maaf perempuan tersebut terkesan tidak tulus. Inilah rumah perempuan yang viral karena menuding tetangganya tidak bekerja namun memiliki banyak uang. Tudingan tersebut dilontarkan lantaran isu babi ngepet yang belakangan diketahui ternyata adalah hasil rekayasa. Meski telah meminta maaf, namun warga meminta perempuan tersebut pindah dari tempat tinggalnya. Warga Kampung Baru yang saya tidak sebutkan satu persatu karena saya tidak hafal ya. Saya di sini hanya merantau dan kontrak. Nah, saya mau minta maaf atas video yang tadi saya ucapkan. 1000 minta maaf dari ujung kaki sampai ujung kepala. Saya benar-benar minta maaf dengan keterangan saya atau ucapan mulut kasar saya tadi. Sekali lagi saya minta maaf, itu saya ada kesalahan dari air ludah saya atau lidah saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau memang ini buat menyakitkan warga Kampung Baru atau Raga Jaya. Ya, sekian, terima kasih. Warga menganggap permintaan maaf yang disampaikan perempuan tersebut masih bernada emosi dan mencemarkan nama baik tetangganya. Beberapa warga berduyun ke sini mendatangi saya, mohon izin untuk melakukan tindakan kepada Ibu Wati. Terus saya pertanyakan apa yang mau dilakukan, ada yang mau dilapor, ada mau digeruduk rame-rame. Akhirnya saya relai, kata saya jangan, lebih baik cari solusi terbaik begitu. Ini meminta warga Kampung Baru ini agar Ibu Wati diusir dari kampung sini gitu. Hingga kini Ketua RW setempat masih melakukan mediasi terhadap warga dan pelaku. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, politisi Partai Golkar sekaligus Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin dicegah berpergian ke luar negeri. Pencegahan terkait penyidikan kasus suap yang melibatkan oknum penyidik KPK dan Wali Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mencegah Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin berpergian ke luar negeri. Pencegahan selama 6 bulan terkait penyidikan kasus dugaan suap yang melibatkan Wali Kota Tanjung Balai, Muhammad Syahrial, dan oknum penyidik KPK Stefanus Robin 47.
Pencegahan dilakukan selama 6 bulan ke depan, terhitung sejak tanggal 27 April 2021. Pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap 3 orang dimaksud tentu dalam rangka percepatan proses penyidikan, di mana ketika pihak ini dipanggil oleh KPK, tentu sedang berada di dalam negeri dan bisa hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK. Informasi itu kami konfirmasi kebenarannya bahwa memang KPK sudah mengajukan surat permohonan pencegahan kepada Kementerian Hukum dan HAM atas nama Bapak Haji Samsudin. Sebelumnya KPK telah menggeledah tempat kerja dan rumah dinas Aziz Samsudin pada Rabu lalu. Sejumlah barang bukti dibawa penyidik. Diduga Aziz Samsudin berperan mengenalkan dan mempertemukan Syahrial dan Stefanus. Syahrial lalu menyerahkan sejumlah uang kepada Stefanus agar kasus KPK-nya dihentikan. Kini Syahrial dan Stefanus telah berstatus tersangka. Dari Jakarta, Den Helmi, iNews melaporkan. 51 jemaah sholat tarawih di Banyumas, Jawa Tengah positif COVID-19. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.